Soal pertama, mempersoalkan kembali Pancasila sebagai asas negara berarti A. Memberikan kebebasan kepada warga negara melaksanakan haknya. B. Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. B. Menghormati hak asasi manusia. D. Memastikan reformasi pembangunan berjalan dengan baik. E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional. Nah, dari sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional. Kenapa? Karena Pancasila sebagai asas negara ini merupakan kesepakatan nasional. Buktinya, Pancasila ini di dalam konstitusi kita adanya adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengatakan bahwa Pancasila ini sudah disetujui atau sudah disepakati secara nasional. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan kembali Pancasila sebagai asas negara, berarti dia sedang mementahkan kembali kesepakatan nasional. Apakah itu baik atau tidak? Saya tidak tahu. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah soal ini. Soal ini jawabannya adalah yang paling tepat yang E. Yang ini. Lalu ada soal kedua, yaitu menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama, dua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, untuk menjawab ini tentu saja kita harus hafal dulu Pancasila. Saya yakin semuanya hafal. Nah, Pancasila itu yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam soal ini, kalau kita lihat di sini ada kata orang lain. Kalau di soalnya membahas tentang orang, berarti sila yang terkait yaitu yang mengandung orang juga. Yang lain ada sila kedua yaitu manusia, kemanusiaan. Lalu ada sila keempat ada kerakyatan. Lalu ada kelima yaitu seluruh rakyat Indonesia. Tapi sini yang dibahas adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi kata menghargai ini berarti berkaitan dengan perilaku yang baik, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Kalau berkaitan dengan perilaku yang paling tepat kalau kita lihat adalah yang sila kedua, kan di sini ada kata beradab. Nah, dan kemanusiaan ini paling tempat untuk sebagai jawaban dari soal yang berkaitan dengan perilaku yang baik. Jadi jawabannya adalah yang kedua. Atau B. Lalu di sini ada soal ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi terkemuka, makanya menuntut warga untuk A. Mewaspadai pengaruh luar, B. Mempelajari budaya asing, C. Melestarikan nilai budayanya, D. Bersifat kritis dan rasional, E. Menerima budaya asing. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat soalnya Pancasila sebagai ideologi terkemuka, saya jarang sekali mendengar istilah ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi terkemuka. Yang saya tahu Pancasila yang sering saya dengar adalah Pancasila ini adalah ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka. Terbuka. Nah, kenapa itu sini ideologi terkemuka? Saya khawatirnya soal ini salah ketik ya, atau typo. Kenapa saya menduga typo? Karena kalau kita lihat dari jawabannya ada mewaspadai pengaruh luar, ada mempelajari budaya asing.
bersifat kritis dan rasional, menerima budaya asing, ini semua mendukung seakan-akan soalnya sebenarnya adalah ideologi terbuka. Tapi kalau seandainya ini pun benar, ideologi terkemuka ini benar, tidak salah ketik. Maka kita lihat dulu arti dari terkemuka. Terkemuka itu menurut KBBI adalah terpandang, disegani, atau paling baik atau unggul lah. Yang paling unggul lah. Nah, kalau ini benar soalnya ada ideologi terkemuka, maka jawaban yang paling tepat adalah melestarikan nilai kebudayaannya. Apa? Karena ini yang paling baik, ideologi yang paling terkemuka. Tapi kalau seandainya ini salah ketik, dan kalau soalnya ternyata ideologi terbuka, maka jawaban yang paling tepat adalah bersifat kritis dan rasional. Tapi kita ikut soalnya, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, di sini selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan A. dasar negara, B. ideologi negara, C. prinsip negara, D. angan-angan negara, E. A dan B benar. Kalau kita lihat di sini, jawaban yang bisa menjadi benar itu ada 3 pertama ini ya. 3 pertama ini bisa jadi benar. Pancasila sebagai dasar negara ya, Pancasila sebagai ideologi negara ya, prinsip negara ya. Nah, tapi yang paling sering kita dengar adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sehingga jawaban yang benar adalah yang E. A dan B benar. Selanjutnya adalah soal kelima. Keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar kecuali. Nah, di sini soalnya agak unik. Batas-batas yang tidak boleh dilanggar tentang Pancasila yang terbuka. Lalu ada kata kecuali, artinya jawaban yang diminta adalah yang boleh dilanggar. Yang boleh. Jadi bukan yang tidak boleh. Kalau kita lihat di sini larangan terhadap ideologi Marxisme. Ini benar. Bukan jawaban yang benar, maksudnya ini memang harus dilarang. Kalau ini adalah larangan terhadap paham ateisme, ini juga memang harus dilarang. Ateisme melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menciptakan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di masyarakat. Nah, ini kemungkinan yang benar, tapi kita lihat yang lain dulu. Mencegah paham liberal, ini juga tidak boleh dilanggar. Menciptakan etika baru yang harus melalui konsensus masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini jawaban yang paling mungkin bisa jadi yang C dan bisa jadi yang E. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi perbedaan antara yang C dan yang E, kalau yang C ini memiliki kata norma-norma. Lalu yang E ada kata etika. Kalau kita lihat perbedaannya, kalau norma-norma ini artinya adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat ya. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Kalau etika ini lebih ke nilai benar salah dari perilaku masyarakat. Nilai benar salah. Kalau kita lihat norma-norma ini lebih ke masyarakat, sedangkan etika ini lebih ke pribadi. Nah, kalau kita berkaitan dengan Pancasila, maka yang kita pilih adalah yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu norma-norma, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C. Nah, seperti itu. Demikian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.